Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dalam rapat kali ini membahas berbagai sektor seperti ekonomi, perumahan, dan energi terbarukan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Rapat tersebut membahas berbagai sektor, seperti ekonomi, perumahan, dan energi terbarukan. Menteri Permukiman, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan pihaknya akan melaunching rumah subsidi sebanyak 25.000 untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah pada 29 September mendatang. Ara menyebut nantinya launching perumahan itu akan dilakukan dengan secara akad serentak dengan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dirinya juga mengapresiasi beberapa kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih yang mendukung penuh dalam program rumah subsidi. Yang pertama, kami sangat bersyukur mendapatkan dukungannya soal dari juga otoritas moneter, dari BI, dari Danantara, kemudian Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, sinergi di Kabinet Merah Putih ini untuk mendukung sektor perumahan. Jadi tadi agenda kami yang pertama, saya mengundang dan beliau berkenan datang untuk melakukan akad secara serentak 25.000 rumah subsidi yang akan di-launching tanggal 29 September, hari Senin, di Kabupaten Bogor. Nanti di seluruh Indonesia ada mungkin sekitar 30 provinsi lebih, ada mungkin sekitar minimal 80 titik itu akan terjadi di waktu yang bersamaan. Nanti itu juga akan dilaksanakan oleh teman-teman Pak Heru dari Tapera untuk membuktikan bahwa ini program memang sangat diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi Pak Presiden sudah keluarkan kebijakan BPHTB, biaya perolehan tanah bangunan itu sudah dibebaskan buat masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian juga PBG, persetujuan bangunan gedung juga sudah dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Istana Merdeka Jakarta. Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan transformasi dari yang sebelumnya Kantor Komunikasi Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan beberapa pejabat Kabinet Merah Putih, salah satunya yakni Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sosok pengganti tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Angga Raka Prabowo menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini merupakan transformasi dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Angga mengatakan akan berkomitmen untuk memperkuat komunikasi agar program-program pemerintah dapat tersampaikan kepada publik. Dirinya juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hasan Nasbi yang telah banyak membantu pemerintah selama menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Badan Komunikasi Pemerintah dibantu penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, ini transformasi dari institusi. Dari minta perkuat koordinasi institusi komunikasi di pemerintah AR, dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkes. Jadi kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan untuk suara-suara publik yang ada di media, kita juga bisa mendengarkan. Dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media semua.
Nanti kita lihat. Nanti setelah ini kami berkoordinasi dengan PCO. Saya akan bertemu dengan Pak Hasan Nasbi. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Nasbi selama ini sudah banyak membantu pemerintah dalam hal ini, dan beliau juga akan tetap membantu kita pemerintah membantu Badan Komunikasi ini untuk terus menyampaikan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan. Dari Jakarta, Fahrizal Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas Margaguna di Jakarta Selatan pada Kamis 11 September 2025. SRMA Margaguna merupakan salah satu sekolah rakyat yang saat ini telah hadir sebagai bentuk layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kedatangan Presiden Prabowo sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat disambut antusias oleh para siswa dengan menyanyikan yel-yel penuh semangat. Suasana penyambutan semakin hangat dengan penampilan tarian kembang jatuh khas Betawi yang dibawakan oleh 4 orang siswi. Antusiasme tersebut menggambarkan rasa bangga sekaligus gembira atas kedatangan kepala negara yang hadir langsung di tengah-tengah mereka. Kunjungan ke sekolah rakyat kali ini dimulai dengan peninjauan langsung fasilitas penunjang pendidikan, mulai dari kamar asrama siswa, sarana olahraga, dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Kepala negara meninjau langsung fasilitas yang ada, guna memastikan para siswa tinggal di tempat yang nyaman, sehingga dapat belajar dengan baik. Sekolah rakyat hari ini sudah 100 yang beroperasi. Saya dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan. Jadi saya tadi melihat, saya kira cukup prestasi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, para guru, wali, asrama, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya tidak menduga bisa begini cepat. Tahun depan akan kita tambah 100 lagi ya. 100 lagi, terus setiap tahun 100. Sasaran kita 500 sekolah rakyat di titik-titik kantong-kantong rakyat kita yang paling tertinggal, rakyat kita yang paling ekonominya susah. Kalau istilah statistik, desil 1 dan 2. Selanjutnya, Presiden Prabowo meninjau langsung ruang kelas dan menyaksikan suasana belajar para siswa. Dalam kesempatan itu, Presiden menyaksikan para siswa menyanyi bersama, menciptakan momen akrab dan penuh keceriaan. Kepala negara juga menyapa para pengajar dan memberikan arahan langsung guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Presiden Prabowo kemudian tampak menyalami satu persatu dan berbincang serta foto bersama dengan para siswa. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas perkembangan sekolah rakyat yang terus bertambah jumlahnya di berbagai daerah. Kepala negara menilai pencapaian tersebut menunjukkan kerja keras dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hingga para guru dan pengelola asrama. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari siswa-siswi Sekolah Rakyat Margaguna Jakarta Selatan pada Kamis 11 September. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Siswa-siswi Sekolah Rakyat Margaguna Jakarta Selatan menyambut hangat kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 11 September 2025. Mereka menyambut kepala negara menyanyikan yel-yel dan menampilkan tarian tradisional untuk menghormati kunjungan Presiden. Prabowo langsung menghampiri dan menjabat tangan siswa-siswi serta berbincang sejenak dengan mereka.
Kunjungan dilakukan dengan inspeksi kamar salah satu siswa, di mana Prabowo mengalami langsung suasana belajar di fasilitas tersebut dan berbincang di ruang kelas. Angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi 65, tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad. Ya. Selalu think big, do our best, make the impossible possible. Menurut Prabowo, fasilitas di sekolah sudah sangat baik, termasuk tempat tidur dan kamar mandi pribadi. Ia menyadari teknologi pendidikan Indonesia masih ketinggalan dan menegaskan perlu pemberantasan korupsi untuk mengarahkan dana ke pendidikan. Ia menargetkan penyediaan 3 layar digital pintar per sekolah dalam tahun depan untuk meningkatkan pendidikan interaktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, Presiden RI Prabowo Subianto akan menambah 65 sekolah rakyat pada Oktober 2025. Langkah ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Saat mengunjungi Sekolah Rakyat Margaguna, Jakarta Selatan pada Kamis 11 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa akan ada penambahan 65 sekolah rakyat pada Oktober 2025. Sehingga totalnya menjadi 165 sekolah. Ia menargetkan pembangunan 100 sekolah baru setiap tahun agar semakin banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak. Prabowo menjelaskan bahwa ke depan sekolah rakyat tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Desil 1, tetapi juga diakses oleh warga dari kelompok ekonomi Desil 2 hingga 5. Menurutnya, pendidikan adalah salah satu kunci utama dalam mengatasi kemiskinan yang masih terjadi di berbagai daerah. Dapat laporan akhir September, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi akan jadi 165 sekolah rakyat. Insya Allah Oktober saya diminta meresmikan. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat, jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah, anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya, kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Pemerintah juga akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Fasilitas pendidikan akan ditingkatkan, termasuk penambahan smart digital screen di setiap sekolah, guna mendukung pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswi di wilayah terpencil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Bali untuk meninjau lokasi terdampak banjir. Kunjungan ini dilakukan setelah menyelesaikan agenda perjalanan dinas luar negeri di Uni Emirat Arab dan Qatar. Setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab dan Qatar, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanannya ke Bali. Pada Sabtu 13 September 2025, Presiden tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai sekitar pukul 12 WITA. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di bandara disambut oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI, Pik Budiakto, Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, serta Gubernur Bali Iwayan Koster. Setelah penyambutan, Prabowo langsung menuju sejumlah lokasi yang terdampak banjir menggunakan kendaraan dinas maung putih. Menurut data BNPB, bencana banjir melanda Bali dalam beberapa hari terakhir dengan lebih dari 120 titik di 7 wilayah administrasi kabupaten kota. Wilayah terparah berada di Denpasar dengan total 81 titik banjir terpantau. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga di Denpasar, Bali yang terdampak banjir pada Sabtu 13 September 2025. Kunjungan ini juga meliputi kisah yang menarik, yaitu seorang warga yang diselamatkan oleh anjing peliharaannya saat banjir melanda.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo berjalan menyusuri jalan kecil di kawasan terdampak dan berdialog langsung dengan warga. Ia mendengarkan berbagai keluhan dan cerita dari masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi pada Rabu 10 September 2025. Prabowo juga memperlihatkan secara langsung kondisi kerusakan serta dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Ia memberikan dukungan moral kepada warga yang terkena musibah dan juga memastikan pemerintah akan berupaya membantu pemulihan kondisi di daerah tersebut. Kunjungan Prabowo ini juga bertemu dengan seekor anjing peliharaan yang menyelamatkan pemiliknya saat banjir melanda. Anjing tersebut bertindak dengan menggonggong pada dini hari sehingga memperingatkan pemiliknya saat tertidur sebelum banjir datang. Prabowo pun memberikan pujian kepada anjing tersebut. Cantik sekali sih kamu. Kan cantik. Kamu juga cantik kamu. Tapi giginya kemana? Oh, kebanyakan manis-manis ya. Kebanyakan permen. Ya. Coklat. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baik, Sehat Pak ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi merilis program paket ekonomi 8+4+5 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Program paket ekonomi ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo resmi merilis program paket ekonomi 8+4+5 2025. Program paket ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Adapun beberapa program, yakni subsidi gaji bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta, perluasan insentif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Selain itu, perlindungan sosial bagi pekerja lepas, termasuk pengemudi ojol, hingga program Cash for Work ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan. Dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Mungkin slide-nya boleh ditayangkan. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP, dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan perluasan PPh 1 ditanggung pemerintah, yang kemarin sudah dilakukan untuk sektor padat karya. Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja, dan ini diberikan 100% PPh untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun 3 bulan. Nah, anggarannya sebesar 120 miliar. Ini bisa pindah ke slide berikut, slide 3. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan. Itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Dari Jakarta, Farizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan.
Presiden gelar dialog bersama Gerakan Nurani Bangsa. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Informasi akan kami lanjutkan. Sejumlah tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 11 September. Anggota GNB mulai berdatangan ke istana menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertama hadir ex-Menak Lukman Hakim Saifuddin. Anggota GNB mulai berdatangan ke istana menjelang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertama hadir ex-Menak Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan dengan Prabowo dilangsungkan pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 11 September 2025. Setelahnya pun turut menyusul hadir para tokoh GNB lainnya. Mereka ialah Quraish Shihab, Romo Frans Magni Suseno, Omi Nurkolis Mahjid, MGR, Agnotius Subianto Mujamin, Komarudin Hidayat, hingga Laude Syarif. Tadinya jam 16.00, tapi lalu kemudian ada penundaan 30 menit menjadi 16.30. Pak kamera Pak? Ya. Kita masih belum tahu, tapi ya mungkin masalah-masalah terakhir ya, terakhir perkembangan terakhir. Dari Gerakan Nurani Bangsa yang dapat siapa sama Presiden? Dari Gerakan Nurani Bangsa yang akan hadir adalah tentu ketuanya Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu kemudian ada Pak Quraish Shihab, ada Romo Magnis Suseno, lalu ada Ibu Omi Komaria Nurkolis Majid, ada Komarudin Hidayat, ada Pak Eri Riana Harjamamenkas, ada beberapa tokoh yang lain, Profesor Eri Seda, ada Bapak Laude Syarif. Gitu. Ini Presiden yang undang apa dari GNB sendiri yang meminta untuk Pak? Ya, kami tentu harus menghormati Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi tentu kami memaklumi beliau untuk bisa bertemu, berdialog dengan. Selain anggota GNB, turut hadir ke istana jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Mereka hadir untuk mendampingi Prabowo bertemu dengan GNB. Mereka ialah Menko Kumham Imi Pas, Yusril Ija Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Menko PM Muhaimin Iskandar, Menak Nasaruddin Umar, hingga Wamendikbudristek Stella Christie. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar di Doha pada Jumat 12 September 2025. Dukungan dan solidaritas Indonesia disampaikan dalam suasana keprihatinan pasca serangan. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada Jumat 12 September 2025. Setiba di Istana Lusail Doha, Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Emir Qatar di serambi luar istana. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan keprihatinan menyusul serangan Israel di Doha pada Selasa 9 September 2025. Presiden Prabowo menyampaikan simpati mendalam kepada masyarakat yang terdampak dan menegaskan dukungan Indonesia atas kedaulatan Qatar serta pentingnya solidaritas internasional. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas situasi keamanan global dan konflik di Timur Tengah. Presiden menyoroti peran strategis negara-negara sahabat dalam menjaga kestabilan geopolitik dan mendorong dialog internasional. Kepala negara juga mendorong suara dunia untuk lebih lantang, menyerukan penghentian agresi yang juga merugikan rakyat sipil. Emir Sheikh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dan juga menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global. Kedua pemimpin sepakat mempererat hubungan dalam isu-isu kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin ratas terbatas bersama para menteri di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan, rapat tersebut membahas fokus pemerintah untuk mempercepat program pembangunan demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 9 September 2025, rapat membahas upaya percepatan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan mengoptimalkan kebijakan yang ada agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Ia juga menegaskan pemeliharaan defisit fiskal maksimal 3% sesuai aturan. Purbaya memastikan bahwa defisit APBN tidak otomatis memicu inflasi dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,5 sampai 6,7% masih terjaga. Pemerintah sedang menyiapkan stimulus tambahan dan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas sistem keuangan. Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kita akan ngikutin undang-undang yang ada. Itu kan bukan selesai keputusan pemerintah secara keseluruhan nanti. Tapi tidak akan berubah atau melebihi dari itu, Pak. Kita ikut undang-undang yang ada. Enggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi. Tidak otomatis. Jadi kita lihat sisi-sisi yang lain. Jadi potensi ekonomi seperti apa, kapasitas ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan seperti apa. Kalau di atas itu terlalu tinggi, baru ada. Maksud saya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak kan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, berbagai langkah strategis pemerintah dibahas untuk mempercepat program prioritas nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arahan Presiden terkait percepatan program di sektor pangan dan ketahanan protein. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 9 September 2025. Salah satu agenda yang dibahas adalah percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden menginstruksikan penyederhanaan birokrasi agar implementasi program berjalan lebih efisien. Untuk sektor pangan, pemerintah berkonsentrasi pada optimalisasi lahan pertanian existing dan pembukaan lahan baru, termasuk di Wanam Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Semua program harus dipercepat. Pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya. Antara lain misalnya pangan. Pangan apapun harus segera dilaksanakan. Nah, kita pangan ada dua, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih, tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Seperti di Wanam, ya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Nah, khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi, tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Ya, kan itu ada kawasan, sudah di Timdu, sudah ada tata ruang untuk segera kita akan selesaikan percepatan perubahan fungsinya. Satu. Nah, kemudian yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih juga harus segera agar sampai akhir tahun ini bisa berjalan dengan cepat. Yang ketiga, Kampung Nelayan atau Desa Nelayan. Ya, tahun ini direncanakan 100 desa nelayan diminta cepat. Juga percepatan untuk tidak hanya pangan dalam artian karbohidrat, tapi juga protein. Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan ketersediaan sumber protein nasional. Sebanyak 20.000 hektar tambak dirancang agar dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun ini. Selain itu, program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan juga dipercepat dengan target 100 desa tercapai pada tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan jajarannya di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 10 September 2025. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan pertemuan membahas perkembangan pembahasan APBN yang masih berlangsung bersama DPR. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 10 September 2025. Laporan tersebut membahas perkembangan terkini dalam proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara yang saat ini sedang dikaji bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut keterangan Menkeu Purbaya setelah pertemuan, pembahasan anggaran masih berlangsung dan angka-angka yang dilaporkan bersifat sementara. Ia menyebutkan bahwa perubahan masih mungkin terjadi, namun rincian belum dapat disampaikannya karena masih dalam tahap pembahasan bersama DPR.
Kita melaporkan hasil proses diskusi dengan anggaran dengan DPR, itu aja. Tapi ini kan masih diputuskan di DPR, jadi angka-angka masih didiskusikan, jadi belum putus. Tapi kita laporan progresnya seperti apa. Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR. APBN keseluruhan. Purbaya juga menegaskan bahwa laporan yang disampaikan kepada Presiden meliputi keseluruhan struktur APBN. Meskipun demikian, pemerintah tetap menunggu hasil keputusan resmi DPR sebelum mengambil langkah lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekankan peran BRICS sebagai pilar stabilitas di tengah gejolak geopolitik. Prabowo menyoroti pentingnya keterbukaan, koordinasi, dan penolakan terhadap standar ganda dalam tata dunia global. Dalam menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting pada Senin 8 September, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya peran BRICS di tengah ketidakpastian global. Ia bergabung dengan para pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Brazil Lula da Silva, dan tokoh lainnya. Prabowo menegaskan bahwa BRICS merupakan pilar harapan dan stabilitas di saat multilateralisme melemah. Dengan kekuatan yang dimiliki, BRICS harus terus diperkuat sebagai poros baru dalam tata dunia yang lebih berimbang. Prabowo juga mendukung seruan Presiden Tiongkok untuk menjaga keterbukaan dan koordinasi antar negara anggota. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources. We must continue and work closer together. We must consult each other more. I fully support the concepts given forward by the distinguished President of the People's Republic of China. We must uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. Dalam pernyataannya, kepala negara menyoroti maraknya standar ganda dan juga pelanggaran hukum internasional di kancing global. Menurutnya, saat ini terdapat kecenderungan di mana kekuasaan lebih diutamakan daripada kebenaran. Prabowo mendorong agar BRICS terus berkembang dan menguatkan perannya demi menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapons. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo sebut perdagangan dan keuangan jadi senjata politik dunia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin kerjasama BRICS untuk kuatkan ekonomi global. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa perdagangan dan keuangan kini digunakan sebagai senjata dalam politik dunia. Pernyataan itu ia ungkapkan saat mengikuti BRICS Leaders Virtual Meeting pada 8 September pada Senin malam. Prabowo juga mendukung langkah BRICS dalam memperkuat kerjasama antar negara. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus bekerja sama dan menghormati kepemimpinan Presiden Brazil Lula da Silva. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga keterbukaan dan koordinasi di antara anggota BRICS. Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin dari China, Rusia, India,
Iran, Mesir, Afrika Selatan, dan Uni Emirat Arab. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Thank you very much. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di seluruh Indonesia hingga 2029 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi penyakit kritis seperti stroke. Kepala negara menekankan pentingnya akses kesehatan dan pendidikan yang merata sebagai kunci kesejahteraan bangsa. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di berbagai daerah hingga tahun 2029. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan nasional dan memastikan seluruh warga mendapat akses fasilitas kesehatan yang memadai, terutama untuk penyakit kritis seperti stroke. Prabowo menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas agar pasien bisa mendapatkan penanganan tepat waktu dan menghindari resiko fatal. Ia percaya dengan dukungan kuat dari Menteri Kesehatan serta kementerian dan lembaga terkait, target pembangunan rumah sakit ini dapat terwujud. Jadi bagaimana caranya 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten Republik Indonesia. Tadi dikatakan kalau kena stroke 3 jam. Kalau dapat pelayanan 3 jam, selamat. Bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama. Bisa jadi beban bagi keluarga. Harus bisa. Pertama, will dulu. Harus. Di hati kita, kalau kita punya niat, insya Allah kita akan mencapai itu. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan wujud demokrasi sejati bagi sebuah negara. Ia menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dalam 2 sektor ini, yang menjadi kunci utama menuju kesejahteraan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan digitalisasi pendidikan dari Mendikbudrismen Abdul Muti. Dalam pertemuan tersebut dibahas progres distribusi perangkat digital dan kesiapan guru dalam mendukung program tersebut. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengenai perkembangan program digitalisasi pendidikan. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muti menyampaikan bahwa pelaksanaan program digitalisasi sudah mulai berjalan dengan baik. Menanggapi isu yang beredar, Abdul Muti menegaskan bahwa tidak semua sekolah akan langsung menerima perangkat digital tanpa proses pengajuan. Ia menjelaskan bahwa distribusi perangkat dilakukan berdasarkan formulir yang diisi oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk mendukung implementasi program, Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan materi pembelajaran khusus yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima. Selain itu, pelatihan bagi guru juga tengah disiapkan agar perangkat digital dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses belajar mengajar. Tadi kami menyampaikan kepada Bapak Presiden progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insya Allah semuanya lancar. Dan
Saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu. Jadi kalau kemarin sempat beredar kabar bahwa semua sekolah itu yang sudah tidak perlu dikirim, itu tidak benar adanya berita itu. Karena pengiriman itu berbasis form yang kita siapkan dan sekolah yang memang tidak memerlukan ya tidak kita kirim. Tapi semuanya berjalan dan sesuai arahan Pak Presiden, insya Allah program ini akan bisa kita laksanakan secara benar, sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan Bapak. Menyiapkan materi-materi pembelajarannya, sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang nanti dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP itu. Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya, supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Jamari Chaniago dilantik jadi Menko Polkam. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Letjen Purnawirawan TNI Jamari Chaniago secara resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pelantikan ini Jamari menggantikan Budi Gunawan yang sebelumnya mengisi kursi Menko Polhukam tersebut. Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen Purnawirawan TNI Jamari Chaniago jadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi Menko Polkam setelah Budi Gunawan diberhentikan pada beberapa waktu lalu. Jamari mengaku bahwa dirinya mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk dapat mengabdi kepada bangsa dan negara meski umur sudah mencapai 77 tahun. Arahan dari beliau, gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Fahrizal, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 11 September 2025. Pertemuan digelar dalam suasana hangat untuk membahas isu-isu nasional serta bertukar pandangan terkait berbagai tantangan kebangsaan. Di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa pada Kamis 11 September 2025. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan, membahas berbagai isu penting yang tengah dihadapi bangsa. Para tokoh yang hadir antara lain Cinta Nuriyah Wahid, Quraish Shihab, Pendeta Gomer Gultom, Romo Frans Magni Suseno, Omika Nurcholis Majid, Lukman Hakim Saifuddin, Eri Riana Harjapamekas, Alisha Wahid, Komarudin Hidayat, Francisia S. Eseda, dan Laude M. Syarif. Presiden Prabowo mengapresiasi kontribusi mereka dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan persatuan. Dialog berlangsung terbuka membahas tantangan masa kini dan masa depan Indonesia. Para tokoh dan presiden saling bertukar pandangan mengenai pentingnya inklusivitas, keadilan sosial, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam membangun Indonesia yang damai dan berkeadilan. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa, ya. Hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa, ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai, dan menjadi kebanggaan kita semuanya. Yang jelas kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam
hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik. Sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari siswa-siswi Sekolah Rakyat Margaguna, Jakarta Selatan pada Kamis 11 September. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Siswa-siswi Sekolah Rakyat Margaguna Jakarta Selatan menyambut hangat kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 11 September 2025. Mereka menyambut kepala negara menyanyikan yel-yel dan menampilkan tarian tradisional untuk menghormati kunjungan Presiden. Prabowo langsung menghampiri dan menjabat tangan siswa-siswi, serta berbincang sejenak dengan mereka. Kunjungan dilakukan dengan inspeksi kamar salah satu siswa, di mana Prabowo mengalami langsung suasana belajar di fasilitas tersebut dan berbincang di ruang kelas. Angan-angan, punya visi. Kita harus mulai dengan cita-cita, mulai dengan impian, tapi kita harus mencapai dengan real. Sekarang sudah ada 100 sekolah rakyat real. Minggu depan, 2 minggu lagi, 65. Tahun depan 100 lagi. Nanti sekolah yang lain kita perbaiki semua. Ya. We make the impossible possible. Yang tidak mungkin kita bikin mungkin. Dengan niat, dengan kepercayaan diri, dengan tekad. Ya. Selalu think big, do our best. Make the impossible possible. Menurut Prabowo, fasilitas di sekolah sudah sangat baik, termasuk tempat tidur dan kamar mandi pribadi. Ia menyadari teknologi pendidikan Indonesia masih ketinggalan dan menegaskan perlu pemberantasan korupsi untuk mengarahkan dana ke pendidikan. Ia menargetkan penyediaan 3 layar digital pintar per sekolah dalam tahun depan untuk meningkatkan pendidikan interaktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas percepatan transisi energi nasional dan isu strategis lainnya. Usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 15 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan transisi energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan, terutama tenaga surya. Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemerintah memberikan ruang bagi investor asing untuk berpartisipasi dalam proyek transisi energi ini. Selain itu, pemerintah mendorong kemitraan strategis antara pelaku usaha nasional, BUMN, dan mitra internasional demi memperkuat sektor energi bersih di Indonesia. Tadi rapat pertama, habis itu dipanggil lagi, kita bahas tentang percepatan untuk transisi energi. Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1 sampai 1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas. Tak hanya membahas transisi energi, pertemuan tersebut juga menyinggung kelanjutan negosiasi dengan Freeport. Menteri ESDM mengungkapkan bahwa selain penambahan saham sebesar 10% yang telah disepakati, kini terbuka peluang untuk meningkatkan nilai saham yang lebih besar. Solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar.
Sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah, oleh karena itu pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk dalam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 98 Resolution Network yang merupakan komunitas aktivis pendukung Prabowo Gibran menggelar acara gotong royong warga peduli warga. Acara ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sesama anak bangsa. Acara gotong royong warga peduli warga yang diselenggarakan di Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dimulai dengan sambutan dan dilanjutkan dengan pembagian ratusan sembako kepada warga. Eli Salomo Sinaga selaku Ketua Panitia Warga Peduli Warga 98 Resolution Network mengungkapkan acara ini merupakan inisiatif dari 98 Resolution Network yang juga melihat kondisi sosial masyarakat yang kurang dalam daya beli. Namun keresahan tersebut dijawab dengan menggelar acara gotong royong dengan beberapa pihak, salah satunya dengan BRINS dengan inisiatif pembagian sembako kepada warga di sekitar. 98 Resolution Network juga bekerja sama dengan driver ojek online dan juga akan membagikan paket sembako kepada para driver ojol. Ya, ini bagian dari inisiatif kita dalam melihat kondisi sosial masyarakat hari ini yang faktanya ada kekurangan daya beli. Jadi kita keresahan itu kita jawab dengan melakukan gotong royong dengan beberapa pihak, salah satunya dengan BRINS yang melakukan inisiatif pembagian sembako, paket sembako kepada warga yang berada di sekitar kantor BRINS di daerah Mampang. Warga peduli warga. Jadi kita tidak membeda-bedakan, karena prinsip kita yang diajarkan leluhur kita adalah gotong royong kekeluargaan. Untuk saat ini salah satunya adalah di teritori di sekitar kantornya BRINS di daerah Mampang. Kemudian juga kita bekerja sama dengan kawan-kawan driver ojol yang nanti akan kita bagikan kepada driver ojol begitu. Hari ini kita dengan salah satunya dengan driver ojol difabel yang akan dilakukan di Cilandak, yang kemudian dengan kawan-kawan dari organisasi ojol, koalisi ojol nasional yang akan dilakukan di Kemayoran. Harapannya ya warga bisa terbantu dengan sedikit gotong royong yang kita lakukan hari ini, dan harapannya kita bisa sama-sama menjaga, karena pemerintahan Prabowo hari ini sedang bekerja untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Eli Salomo berharap dengan adanya gotong royong ini warga dapat terbantu. Lebih lanjut, Eli mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran sedang bekerja untuk meningkatkan daya beli dan juga kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Ruang Kepresidenan. Dan saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.